alumni madrasah. Selanjutnya di sebelah kiri saya ini adalah Bapak Muhammad Nasrullah, Sarjana Hukum Islam, Magister Pendidikan, asli kelahiran Jombang, tepatnya di Desa Pelandi, dan sekarang menetap di Cukir, Diwe, Jombang. Beliau sebagai Wakil Kepala di bidang sarana dan prasarana. Kemudian di sebelah kiri Pak Nasrul, yaitu Bapak Husnul Ibad. Bapak Husnul Ibad ini membantu di ketua atau kepala staf TU. Jadi kaitannya nanti dengan administrasi putra Bapak Ibu semuanya bisa melalui wali kelas, kemudian nanti dilanjutkan kepada Bapak Husnul Ibad. Selanjutnya yang paling ujung sebelah kanan saya, paling ujung, beliau adalah Bapak Nidham Ali Hazmi, Magister Hukum. Asli kelahiran Nganjuk, beliau juga asli alumni Madrasatul Quran, dan Pak Nidham ini adalah selaku bendahara di Madrasah Aliyah Madrasatul Quran. Nanti kaitannya dengan pembayaran keuangan madrasah, saya ulangi, keuangan madrasah nanti bisa berhubungan dengan Bapak Nidham Ali Hazmi. Sedangkan kalau panjenengan Bapak Ibu, kalau kaitannya dengan SPP Pondok, untuk perwakilan aliyah nanti dibantu oleh Bapak Muhammad Nasrullah ini. Insya Allah jumlah santri Madrasatul Quran 2.500 itu hafal oleh Pak Nasrul ya, nama-namanya. Oke, Bapak Ibu yang saya hormati, selanjutnya saya perkenalkan untuk Bapak-Bapak wali kelas dari kelas 10A, ada Bapak Muhammad Ahmadi. Monggo berdiri Pak Ahmadi. Beliau Pak Ahmadi asli kelahiran Madura, kemudian dapat istri orang Magetan. Alhamdulillah sekarang masih bisa transfer ilmu kepada santri-santri aliyah MQ dan menetap di mana? Seblak. Di Seblak, ya, menetap di Seblak. Kemudian di kelas 10B Bapak Iqbal Al-Firman. Monggo wali kelas B. Terima kasih Pak Iqbal. Pak Iqbal ini adalah sekaligus sebagai sedangkan untuk Pak Ahmadi tadi beliau mengajar beberapa mapel seperti mapel praktek membaca kitab, kemudian mapel Qawaidul Fikih, juga mapel-mapel mulok yang lain. Ini Pak Ahmadi. Kemudian kelas 10C, Pak Taufik Hidayat, Sarjana Agama. Mohon maaf, khususnya ini 10C adalah santri yang dari luar, artinya berarti Bapak Ibu yang sekarang berada di aula ini belum bisa bertatap muka langsung dengan Pak Taufik, dikarenakan beliau sedang ada acara yang tidak bisa ditinggalkan. Kemarin izin kepada saya, dan mohon maaf, titip salam kepada panjenengan semua, Bapak Ibu, dari wali santri kelas 10C, dari Pak Taufik Hidayat, Sarjana Agama, dengan doa semoga putra Bapak Ibu semuanya itu bisa kerasan di Pondok MQ. Amin ya robbal alamin. Kalau Pak Taufik ini spesialis keilmuan adalah ilmu tafsir. Beliau asli Jawa Barat dan sekarang menetap di Madrasatul Quran. Saya lanjut kelas 10D, ada wali kelasnya yaitu Pak Erik Lutfi Rizal, Sarjana Pendidikan. Pak Erik, monggo berdiri Pak Erik lah sebelah. Inilah niki Pak Erik Lutfi Rizal, beliau spesialis pelajaran ekonomi dan asli lulusan Madrasatul Quran. Kemudian kelas 10E, Bapak wali kelasnya adalah Bapak Muhammad Abdul Fatah, Sarjana Pendidikan Islam. Silakan berdiri Pak Fatah. Nah ini Pak Fatah, wali kelas dari kelas
Pak Fatah ini asli kelahiran Lombok, kemudian sekarang alhamdulillah menetap di sekitar Jatirejo dan asli lulusan Madrasatul Quran. Kemudian kelas 10F, wali kelasnya adalah Bapak Muhammad Zainal Fanani, Sarjana Pendidikan. Silakan Pak Fanani. Ini Pak Fanani, wali kelas untuk kelas 10F. Pak Fanani mengajar spesialis matematika. Kemudian 10G, Bapak Rohmatullah Makmun, Sarjana Pendidikan, 10G. Monggo Pak Rohmat tetap berdiri. Nah, ini sudah berdiri nggih? Oh, belum. Nggih, terima kasih Pak Rohmat. Pak Rohmat ini mengajar di Mapel Bahasa Inggris. Kemudian untuk 10H, wali kelasnya adalah Bapak Muhammad Irfan, Sarjana Pendidikan. Monggo Pak Irfan, ini adalah Pak Irfan, beliau wali kelas di 10H, asli kelahiran Jombang, dan mengajar di matematika juga. Kemudian untuk Pak Rohmat dan Pak Irfan tadi juga membantu di keTU-an, jadi membantu untuk Pak Ibadnya. Kemudian 10I, Bapak Setio Broto Atmojo, Sarjana Pendidikan. Ini juga saya mohon maaf dari kelas 10I karena Pak Setio saat ini sedang perjalanan dari Klaten menuju ke Pare, Kediri. Jadi beliau itu aslinya adalah orang Klaten, kemudian menikah dapat orang Pare, Kediri. Nah, kemarin ceritanya itu sambang orang tuanya, tapi belum bisa bergabung di aula ini dikarenakan masih perjalanan pulang dari Klaten ke Pare, Kediri. Kemudian 10J, Bapak wali kelasnya adalah Bapak Mukhtar Rifai, Sarjana Pendidikan. Silakan Pak Mukhtar Rifai. Ini adalah Pak Mukhtar Rifai, beliau mengajar di kimia. Kemudian Bapak Mukhtar Rifai ini juga alhamdulillah masih lajang, jadi belum punya istri. Ini hanya informasi saja Bapak Ibu. Ngapunten Pak Mukhtar Rifai. Kemudian saya lanjut untuk kelas 10K. Kelas 10K Bapak wali kelasnya adalah Bapak Ainul Fatihin, Sarjana Pendidikan. Ini beliau Pak Fatihin kelas 10K. Oh, ngapunten Pak Mutarifai. Ngapunten Pak Mutarifai tadi fisika, untuk Pak Fatihinnya kimia. Karena agak mirip jadi saya juga bingung Bapak Ibu. Karena mirip sama-sama lajangnya gitu loh maksud saya. Ya, sama-sama jomblonya, betul. Bapak Fatihin sehat ya? Alhamdulillah. Selanjutnya kelas 10L atau kelas yang terakhir dari kelas 10, wali kelasnya adalah Bapak Husnul Ibad. Monggo Pak Ibad berdiri lagi, nggih. Untuk yang kedua kalinya, semakin banyak berdiri semakin banyak pahala Pak Ibad. Nggih. Pak Ibad ini juga ada jam mengajar yaitu di jam seni rupa, ya seni rupa. Jadi tidak begitu banyak karena memang harus standby di keTU-an. Baik Bapak Ibu, itu sekedar perkenalan kami baik di pimpinan maupun di staf dan juga di wali kelas di kelas 10-nya. Saya akhiri, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disampaikan terima kasih. Memasuki acara yang selanjutnya, sambutan yang pertama akan disampaikan oleh Bapak Kepala Madrasah Aliyah Madrasatul Quran kepada Bapak Budi Al-Azhar Magister Syariah. Disilahkan. Sekaligus berkenan untuk menyampaikan pemaparan visi dan misi dan kriteria kenaikan kelas Madrasah Aliyah Madrasatul Quran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mukadimah ikut di awal saja.
Mohon maaf kalau saya harus berbicara lagi terkait dengan profil Madrasah Aliyah Madrasatul Quran, Bapak Ibu, bisa saya jelaskan secara singkat saja. MA Madrasatul Quran itu secara legal, formalnya, kemudian ada sertifikat NPSN dan NSM-nya itu di tahun 1990. Ya, jadi di tahun 1990 itu baru dilegal formalkan. Sedangkan sebenarnya Madrasah Aliyah Madrasatul Quran itu awalnya dulu masih ikut Yayasan Tebu Ireng yang di bawah naungan Yayasan Hasyim Asy'ari yang di baratnya Jalan Raya. Jadi awal mulanya masih gabung bersama Yayasan Tebu Ireng itu dulunya. Walaupun sudah berdiri sejak 1971 untuk pondok MQ-nya, tetapi secara pendidikan formalnya baru di tahun 1990 itu diakui oleh Kementerian Agama. Maka dari itu, seiring berjalannya waktu, visi dan misi dari Madrasah Aliyah Madrasatul Quran itu memang sudah dicetuskan oleh beberapa kiai, karena MQ sendiri itu insya Allah seingat saya didirikan oleh atas inisiasi dari beberapa kiai di sekitar Tebu Ireng Jombang. Seperti ada Mbah Yai Yusuf Masyhar, itu selaku pengasuh dan juga pendiri. Kemudian ada Mbah Yai Adlan Ali, pengasuh dan juga pendiri Pondok Pesantren Wali Songo Cukir, termasuk Mbah Yai Yakub dari Bulurejo dan sebagainya. Jadi MQ itu memang didirikan oleh beberapa kiai. Kemudian seiring dengan berjalannya waktu, pada awalnya Madrasah Aliyah Madrasatul Quran itu pada zaman Mbah Yai masih sugeng, masih sehat dulu. Mbah Yai meninggal atau wafat seingat saya sekitar tahun 1994. Jadi saya sendiri itu ngapunten, enggak menangi, mboten menangi kalian Mbah Yai Yusuf Masyhar. Jadi Mbah Yai Yusuf Masyhar itu putra menantu dari Mbah Yai Baidowi Asro. Jadi Mbah Hasyim Asy'ari itu punya putri, kemudian putrinya ini dinikahkan dengan Mbah Baidowi Asro dari Kebumen. Lah pernikahan dari Mbah Baidowi Asro dengan putrinya Mbah Hasyim Asy'ari itu punya putri lagi yang namanya Ibu Nyai Hajah Ruqayyah Yusuf Masyhar. Ibu Nyai Hajah Ruqayyah Yusuf Masyhar ini dinikahkan dengan Mbah Yai Yusuf Masyhar dari Jenu Tuban. Itu cerita silsilahnya seperti itu. Kemudian dari Mbah Yai Yusuf Masyhar dengan Bu Nyai Ruqayyah almarhumah itu mempunyai keturunan insya Allah seingat saya 5. Yang tadi di GOR itu ada Pak Yai Abdul Hadi, kemudian Pak Yai Abdul Ghaffar, kemudian masnya itu ada Mbah Yai Baidowi almarhum sekitar 2 tahun yang lalu. Kemudian mbaknya lagi ada yang bernama Bu Nyai Farida, sampun almarhumah, kapundhut juga sekitar 3 atau 4 tahun yang lalu. Kemudian yang pertama itu adalah Bu Nyai Nini. Bu Nyai Nini ini adalah salah satu dokter ternama di Kabupaten Jombang, dan insya Allah sampai sekarang seingat saya juga masih praktek di Jombang. Jadi seperti itu ceritanya. Putra yang paling terakhir adalah yang sekarang menjadi pengasuh Madrasatul Quran, yaitu Abah Yai Abdul Hadi Yusuf, sarjana hukum. Baik Bapak Ibu yang saya hormati, visi dan misi dari Madrasah Aliyah Madrasatul Quran itu sampai sekarang belum bisa berubah, dikarenakan itu memang masih sinkron dengan cita-cita dari para pendiri Madrasatul Quran, yaitu hamilul Quran lafdon wa ma'nan wa amalan. Jadi mengantarkan anak didik yang hafal Al-Quran 30 juz
tidak hanya hafal lafadznya saja, tetapi juga wa maknan, mengetahui arti dari Al-Quran tersebut. Tidak hanya mengerti arti, tetapi juga bisa mengaplikasikan kandungan Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari. Itulah visi dan juga misi Madrasah Aliyah Madrasatul Quran. Kemudian untuk jajaran pimpinan mulai dari tahun 1990, mungkin Bapak Ibu juga sudah menyimak ceramah atau mauidhah dari Mudir 1 tadi malam, Pak Yai Musta'in Syafi'i. Pak Yai Musta'in Syafi'i itu dipercaya untuk menjadi kurikulum pada waktu Mbah Yai Yusuf masih sugeng. Kemudian Kepala Madrasah Aliyah pernah dipegang oleh Bapak Kiai Makinuddin almarhum, kemudian Bapak Dr. Andes Haji Hamim Supaat almarhum, kemudian Bapak Syihabuddin Raso, ini alhamdulillah masih sehat, kemudian selanjutnya Bapak Jumali Ruslan, mantan Kepala Aliyah dan juga mantan Kepala MTS MKI. Kemudian setelah itu tahun 2011 dilanjutkan oleh Bapak Kiai Haji Muhammad Fauzan Kamal. Beliau juga alumni MKI, berakhir di tahun 2016. 2016 sampai 2025 dilanjutkan kepemimpinan Aliyah oleh Bapak Isa Ansori, Magister Pendidikan. Sampai tanggal 20 Juni 2025. Kemudian mulai tanggal 21 Juni 2025, mohon doa restu Bapak Ibu semuanya, saya diberi amanah untuk melanjutkan kepemimpinan di Madrasah Aliyah Madrasatul Quran. Jadi sebenarnya saya sendiri di Kepala MAMKI itu masih belum genap 30 hari Bapak Ibu, jadi mohon maaf kalau saya berbicara ini gemetaran, grogi dan sebagainya, itu adalah tolong dimaklumi nggih. Jadi seperti itu. Kemudian saya sampaikan juga untuk jumlah siswa di Aliyah MKI saat ini dari 3 jenjang 10, 11, 12 berjumlah sampai detik ini 1029 siswa. 1029 siswa. Nanti rinciannya terkait dengan per kelasnya insya Allah akan disampaikan oleh Pak Lutfi selaku di Waka Kesiswaan. Sedangkan kurikulumnya untuk kelas 10, 11, dan 12, kita alhamdulillah sudah dapat izin dari Kementerian Agama untuk menggunakan kurikulum Merdeka. Walaupun untuk tahun ajaran 2025-2026 ini kita tetap menggunakan kurmer, tetapi pendekatannya yang berbeda. Kalau di bawah naungan Kemenak itu ada yang namanya KCB, kurikulum KBC, mohon maaf, KBC, kurikulum berbasis cinta. Nah, jadi semuanya semoga yang hadir di Zoom maupun yang langsung di aula ini kita semuanya bisa mengacu kepada kurikulum berbasis cinta. Cinta kepada Allah dan Rasul-Nya, cinta kepada diri sendiri, cinta kepada makhluk, cinta kepada negara, cinta kepada lingkungan, dan sebagainya. Jadi itu mengenai kurikulumnya. Sedangkan untuk akreditasi di Aliyah Madrasatul Quran sampai detik ini mohon maaf dan mohon doanya juga, ini masih B, Bapak Ibu. Karena kita menempati gedung ini itu baru 1,5 tahun. Menempati gedung ini itu di awal tahun 2024, per Januari 2024 kita baru pindah ke sini. 2024 Januari itu saja yang pindah ke sini hanya kelas 10. Kemudian per Juli kemarin 2024 baru kelas 12 dan kelas 11-nya juga ikut pindah ke gedung baru. Pada awalnya dulu menempati gedung di dalam pondok, jadi gedungnya juga masih banyak yang direhab dan alhamdulillah Aliyah MKI sekarang sudah bisa menempati gedung yang sangat mewah alias mepet sawah, karena belakang juga sawah, pinggir juga sawah,
pinggir sana juga sawah. Walaupun mewah, tapi semoga tetap barokah. Amin ya robbal alamin. Kemudian pada tahun 2017 kita itu ada akreditasi. Itulah yang kita itu mendapatkan B, dinilai 82. Kemudian kita sudah berupaya kembali karena sertifikat akreditasi itu berakhir di tahun 2022. Kita sudah menyiapkan semuanya, kita sudah siap untuk divisitasi. Ternyata waktu itu lagi corona atau boomingnya COVID itu, akhirnya dari pihak BAN SM Jawa Timur kita atau di Aliyah MQ ini kena korban, jadi korban yaitu automasi, sehingga bagaimanapun kita mau nggak mau harus menerima hasil automasi itu. Artinya automasi itu kita sudah tidak bisa divisitasi pada waktu itu. Tapi sampai saat ini kami dan juga bapak-bapak yang lain ini tetap berkomitmen untuk bagaimana supaya Aliyah MQ ini bisa mendapatkan akreditasi A. Dan ini mohon doanya Bapak Ibu semuanya, baik yang hadir di aula maupun yang via online di Zoom ya, Bapak Ibu seperti itu. Kemudian tenaga pendidiknya di tahun ajaran 2025-2026 tenaga pendidiknya jumlahnya ada 67. Ada 67 dari 34 rombel. Rombel kelas 10 jumlahnya 12, rombel kelas 11 ada 12, rombel kelas 12 ya ada 10 rombel. Jadi maksimal di gedung Aliyah MQ ini rencana ke depan memang hanya sampai setiap tingkatan di 12 rombel saja. Kemudian nanti mengenai penjurusan ataupun peminatan akan dijelaskan lebih lanjut oleh Bapak Arif Lukman. Untuk lain-lain insya Allah nanti ada sesi tanya jawab supaya tidak terlalu lama. Sekian sekilas pandang mengenai Madrasah Aliyah Madrasatul Quran, dan perlu Bapak Ibu ketahui bahwasanya di Aliyah MQ ini ada salah satu maha guru yaitu guru besar. Beliau adalah pakar tafsir nasional yaitu Bapak Dr. Andes Kiai Haji Ahmad Musta'in Syafi'i. Doktor, bukan Dr. Andes lagi. Dr. Kiai Haji Ahmad Musta'in Syafi'i. Beliau juga alhamdulillah masih kerso mengajar di Aliyah MQ setiap hari Selasa jam 11. Tempatnya juga di aula ini. Karena beliau adalah sudah sulit untuk menggeser waktu beliau, akhirnya beliau hanya bisa mengajar di kelas 12 materi tafsir ahkam menggunakan kitab tafsir ahkam Rawaiul Bayan karangan dari Syekh Ali As-Sobuni. Itu adalah sebuah kebanggaan tersendiri bagi kita semuanya karena masih bisa kecipratan sedikit ilmu dari beliau. Semoga anak didik kita semuanya nantinya keluar dari Aliyah MQ itu bisa menjadi hamirul Quran lafdhan wa maknan wa amalan sesuai dengan kapasitas masing-masing. Karena tidak mungkin ketika Aliyah MQ ini meluluskan sekitar 300 siswa setiap tahunnya harus semuanya menjadi kiai atau gus, kan tidak mungkin. Ya, mungkin nanti ada yang menjadi insinyur tapi dia adalah orang yang hafal Quran sehingga gambar tapi karun deres gitu Bapak Ibu ya. Jadi tilka rusulu faddalna ba'dahum ala minhum man kallamallah. Pokoknya gambarannya yang genah engko tambah kecoret kabeh, ini yang repot nih, tambah karena sambil deres itu. Ya, itu adalah cita-cita kami semua. Sekian, mohon maaf nanti jika ada yang kurang jelas, monggo silahkan ditanyakan baik yang ada di aula ini maupun yang via Zoom. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Disampaikan terima kasih. Sambutan selanjutnya akan disampaikan oleh Bapak Waka Kurikulum Madrasah Aliyah Madrasatul Quran kepada Bapak Arif Lukman Magister Sains, sekaligus berkenan untuk menyampaikan materi kekurikuluman di Madrasah Aliyah Madrasatul Quran. Kepada beliau waktu dan tempat kami haturkan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mukadimah ngapunten akan di depan tadi. Bapak Ibu, kami menyampaikan informasi terkait langkah strategis kami dalam mengimplementasikan visi dari pondok yang sudah disampaikan Bapak Budi tadi, hamilin Quran lahdon wa maknan wa amalan. Cuman kita di madrasah kena amanah untuk mengimplementasikan terkait dengan yang wa maknan. Oleh karena itu disusun ya, struktur kurikulum atau mata pelajaran yang mendukung visi tersebut. Dari kelas 10 yang sebanyak untuk di tahun 2025, 2026 ada 12 kelas kelas 10A, 10B, 10C hingga sampai 10L. Rata-rata kami sampaikan semua kelas mempelajari 70% mata pelajaran kepesantrenan. Jadi bahasa kami lebih mudah jenengan pahami, semua kelas dari 12 kelas mempelajari pendalaman agama atau pendalaman kepesantrenan. Sisanya 30% adalah pelajaran umum. Di antaranya pelajaran umumnya yang sebanyak 30% tadi adalah bahasa Indonesia, bahasa Inggris, matematika. Selebihnya untuk pelajaran umum adalah pilihan. Kalau di kelas 10A hingga sampai kelas 10F, kelas 10A sampai kelas 10F, kurang lebih pelajaran kepesantrenannya adalah 82%. Pelajaran kepesantrenannya 82%. Ada pelajaran imla, ada pelajaran praktik membaca kitab, ada usul fikih, tafsir Jalalain, hadis, faraid, Al-Quran, fikih kitab, ilmu tauhid, bahasa Arab, ilmu tafsir, sorof, dan nahwu. Tentu pelajaran yang ada di kelas A sampai F untuk kepesantrenan ini juga dipelajari di kelas 10G sampai L. Hanya saja yang membedakan yaitu sebesar 18% di kelas A sampai F adalah pelajaran umum yang memuat hanya 3, yaitu pelajaran matematika, bahasa Indonesia, dan bahasa Inggris. Sedangkan di kelas kelas G dan H, ini ada bahasa kita, kalau tadi di A sampai F itu 3 mata pelajaran umum, itu bonus lah bahasanya gitu. Belajar bonusnya belajar di kelas A sampai F. Namun bonusnya di kelas G dan H ini mempelajari sama, yaitu matematika, bahasa Indonesia, dan bahasa Inggris ditambahi dengan mata pelajaran pilihan IPS. Di antaranya sosiologi, ekonomi, geografi, dan sejarah. Gitu. Sedangkan untuk kelas 10I sampai dengan kelas 10L, nah ini lebih turun lagi, ya. Kelas 10I sampai L, prosentase untuk pelajaran kepesantrenan 68%. Sedangkan bonusnya yaitu 32% adalah mata pelajaran umum, tetap 3 dasar mata pelajaran pokok yaitu matematika, bahasa Indonesia, dan bahasa Inggris. Selebihnya bonusnya lagi adalah mata pelajaran pilihan, diantaranya kimia, fisika, dan biologi. Begitu. Itu yang dipelajari. Sebenarnya kurikulum merdeka secara aturan nasional semua dipelajari Bapak Ibu. Sementara kami fokusnya adalah mengimplementasikan visi yaitu mata pelajaran kepesantrenan, sehingga izin dari Kemenak ya insya Allah izin dari Kemenak monggo diatur, nah, bahasanya begitu, monggo diatur. Tetap kami memfokuskan sejak dini, kalau di kurikulum merdeka memfokuskan pilihan itu sejak kelas 11, tapi kami sejak dini yaitu sejak kelas 10 sudah kami fokuskan untuk pelajaran pilihan. Bagaimana menentukan pada pelajaran pilihan?
maka di awal kalau ini wali santri baru yang dari luar ya. Nah, makanya ketika jenengan komunikasi untuk kegiatan tes ABM itu jenengan komunikasinya sama saya waktu itu. Komunikasi sama saya. Dalam rangka tes ABM, tes PPDB yang sebelum-sebelumnya dan survei itu dalam rangka untuk menentukan keputusan putra jenengan ada di kelas apa. Sudah sangat detail Bapak Ibu kami perhatikan ada 192 kemungkinan dari semua hasil yang didapatkan dari putra-putra jenengan. Harus kami putuskan sebanyak 192 karakter, 192 kemungkinan. Jika anak ini TPE kemampuan akademiknya sekian, minatnya di dalam ABM adalah IPA, IPS atau agama, di dalam keinginan hasil survei yang mengisi Google Form ya waktu itu. Melalui Google Form, maka di Google Form itu juga kami sampaikan, mohon memilih jurusan sepengetahuan orang tua atau restu orang tua, ada di sana. Itu kami pertimbangkan semua, sehingga muncullah hasilnya yang seperti yang ketahui di kelas A, B, C, itu siapa-siapa putra-putra jenengan semua. Gitu. Kemudian ke depan, Bapak Ibu, sampai kelas 11 dan kelas 12 nanti putra-putra jenengan di kelas yang tetap dan di kelas mata pilihan yang tetap, tidak berubah sesuai dengan hasil keputusan yang sudah disampaikan. Ngapunten, saya selalu disemprit sama Pak Budi kalau berbicara, tidak pernah sedikit mesti panjang. Ini tadi sudah dijawil Bapak Ibu, nggak bisa nyampaikan banyak-banyak. Yang penting kami di dalam kekurikuluman menyampaikan apa yang akan menjadi pelajaran atau materi atau pengetahuan yang akan disampaikan di kelas, seperti yang kami gambarkan, yang jelaskan tadi, bahwa ada 3 kelompok A sampai F, bahasa kita adalah bermuatan agama, kelas G dan H adalah bermuatan IPS, dan kelas I sampai L adalah bermuatan IPA. Demikian yang bisa kami sampaikan, terima kasih. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disampaikan terima kasih. Sambutan selanjutnya akan disampaikan oleh Bapak Waka Kesiswaan kepada yang terhormat Bapak Muhammad Lutfi, Magister Hukum, sekaligus berkenan untuk menyampaikan pemaparan materi kesiswaan di Madrasah Aliyah Madrasatul Quran. Kepadanya waktu dan tempat disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa salaman amma ba'du. Yang kami hormati Bapak Kepala Madrasah, Bapak Waka Kurikulum, Bapak Waka Sarpras, Kepala TU Bendahara, dan Bapak-Bapak Wali Siswa MA Madrasatul Quran. Mukadimah ikut di depan karena waktu sudah menunjukkan jam 12:30. Jadi untuk kesiswaan, struktur organisasinya kesiswaan yaitu adalah tentang prestasi anak di bidang akademik, non-akademik, baik ekstrakurikuler, kedisiplinan siswa, bahkan pelayanan BK. Di MAMK BK-nya ada 3. Jadi 1 membawai pelayanan untuk kelas 10, 1 lagi setiap jenjang 1-1. Untuk akademik di sini tetap meskipun kita pesantren, ketika olimpiade baik itu umum atau berbasis kitab, kita tetap memberi pembinaan kepada anak untuk mengikuti olimpiade seperti fisika, kimia. Bahkan kemarin kita ikut KSM sampai Jawa Timur. Jadi meskipun kita pesantren tetap prestasi anak kita gembleng terus untuk pengembangannya. Untuk jumlah siswa sekarang untuk kelas 10 semuanya 338. Di kelas A ada 28, kelas B 27, kelas C, ini kelas C itu santri baru dari luar SMP, MK atau MTS MK. Jumlah 25 karena kemarin ada 2 yang mundur.
Terus kelas 10D 26, seharusnya 27, kemarin juga ada yang mundur di kelas 10D. Itu siswanya gabungan, 50% anak dari lulusan luar MTS, MQ maupun SMMQ, 50% lulusan dari SMP atau MTS, MQ. Sedangkan kelas EF itu lulusan dari SMP, MQ atau MTS, MQ. Untuk kelas G tetap lulusan dari MTS, MQ atau SMP, MQ. Untuk kelas H ada sekitar 8 anak itu lulusan luar dari SMP atau MTS, MQ di campuran. Untuk kelas I semuanya lulusan dari MTS atau SMP, MQ. J, K sama, kecuali L. L itu semuanya siswa lulusan dari lulusan dari luar MTS atau SMP, MQ. Untuk tata tertib, sebelum ke tata tertib, ekstrakurikulernya hanya ada 5 di sini karena kita pondok Quran, agar anak-anak lebih konsentrasi ke Al-Quran. Hanya ada 1 desain grafis, jurnalistik, sama pramuka. Sementara jurnalistik ada 2, yaitu menulis di koran 1 minggu sekali, yang kedua adalah artikel. Untuk tata tertib MAMQ, Pak Bayu bisa ditampilkan tata tertibnya. Nanti juga saya share di grup tata tertib MAMQ, bahwa karena sekarang ini seragam masih belum dibagi oleh koperasi, sementara siswa memakai baju putih dan celana gelap. Akan tapi harus bersepatu dan berkopiah hitam. Insya Allah bisa dibelikan yang belum ada. Jadi bersepatu, berkopiah hitam. Karena sementara sampai hari ini untuk seragam belum dibagikan. Untuk nanti bisa saya share di grup, ini terutama tentang perizinan. Untuk perizinan, ketika tidak masuk sekolah, yang pertama adalah jika anak itu, siswa itu sakit dan sakitnya di pondok, maka izinnya ke poliklinik pondok. Jadi di pondok ada poliklinik, di situ ada bagi perawatnya atau yang memeriksa sakit. Setelah itu mendapatkan surat, setelah itu dikonfirmasi ke sekolah. Untuk izin ada keperluan lain, kami mohon untuk memperhatikan izin, jangan tidak sering-sering izin untuk pulang. Ada adiknya sunatan, kawinan, akhirnya sering-sering izin. Kasihan anaknya akhirnya ketinggalan pembelajaran. Jadi untuk izin keperluan lain wajib izin ke pihak pondok dan disetujui, baru kita mendapatkan surat dari pondok. Tidak langsung pulang terus izinnya lewat wali kelas, Pak saya izin, tidak diperbolehkan. Jadi izinnya untuk ada keperluan lain wajib ke pondok dan disetujui, pondok akan mengirim surat atau anaknya akan dikasih surat, dan surat itu pasti dititipkan kepada temannya untuk dibawa ke madrasah untuk masalah izin. Jadi izin itu disetujui pondok. Terus ketiga, jika izin sakit lebih dari 2 minggu atau umroh atau haji, kami mohon wajib orang tua menemui Bapak Kepala Madrasah. Saya ulangi lagi, bagi yang izin lebih dari 2 minggu, baik itu sakit maupun keperluan umroh atau haji, maka wali siswa wajib menemui Bapak Kepala Madrasah. Terus izin sakit atau selain sakit bila sampai 6 bulan lebih, maka dianggap cuti untuk sekolah. Itu saja yang kami sampaikan, nanti tata tertib kami share di grup. Tambahan terakhir, ini kami mohon motivasi ke anaknya bahwa tolong untuk menjaga barang-barang wakaf di madrasah ini, karena saya cantumkan di tata tertib, jika di salah satu kelas agar saling menjaga, ada barang rusak, maka
yang mengganti adalah satu kelas, agar teman-teman bisa saling mengingatkan kepada teman yang lain. Jangan dirusak, ini kita akan bertanggung jawab semuanya. Itu saja yang kami sampaikan. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disampaikan terima kasih. Sambutan selanjutnya akan disampaikan oleh Bapak Ketua Staf TU kepada Bapak Husnul Ibad SKM, sekaligus berkenan untuk penyampaian pemaparan administrasi siswa. Waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin tadi di depan sudah perkenalan, nama saya Husnul Ibad, asli Jombang. Saat ini diamanai bertugas sebagai Kepala Tata Usahaan. Kami memiliki staf tenaga administrasi sejumlah 4. Yang pertama tadi Bapak Rahmatullah Makmun, kedua yaitu Bapak Muhammad Irfan, yang ketiga Bapak Erik Lutfi Rizal, insya Allah di depan sana. Oke, tidak banyak hal yang saya sampaikan, sedikit membahas tentang ketatausahaan. Di sini kami bertugas membantu madrasah untuk menyelenggarakan administrasi, ya, baik pencatatan, surat menyurat, pengarsipan, pelaporan, dan sebagainya. Dalam hal ini berkaitan dengan siswa, berkaitan dengan siswa, awal proses baru, kami kemarin sudah membagikan pendataan ulang siswa baru untuk kami jadikan acuan untuk meregistrasi putra Bapak Ibu ke dalam database siswa kami. Dalam proses pendaftaran itu, baik secara plan, kami juga akan mendaftarkan putra Bapak Ibu di platform online yaitu EMIS, atau yang umum dikenal Dapodik itu, ya, data pokok pendidikan itu. Kemudian dalam proses pendataan ini kami mohon dukungan Bapak Ibu untuk memberikan kami dokumen-dokumen yang kami butuhkan, yang kemarin sudah kami sampaikan juga di grup. Jadi nanti mohon putra Bapak Ibu diberikan atau dibawakan dokumen. Yang pertama yaitu kartu keluarga, kedua KK, yang ketiga ijazah. Apabila ijazah saat ini belum keluar, nanti bisa disusulkan di ketika sudah jadi, bisa di scan, dikirimkan ke wali kelas, atau nanti ketika kunjungan sambangan bisa dibawa, nanti disampaikan ke anaknya supaya dikumpulkan di wali kelas. Poin penting lagi yaitu mohon Bapak Ibu juga memastikan kevalidan data, baik nama panjenengan sendiri, Bapak, Ibu, dan putranya. Terkadang masih sering kami temukan tidak sama akte dan KK, kemudian di ijazah berbeda, gitu. Jadi nanti ketika sudah ditemukan tidak sama, kalau kakaknya tidak sama, mohon segera diupdate yang benar. Jadi itu nanti menjadi data valid kami untuk dalam proses kelulusan nanti ijazah berikutnya. Jadi biar kalau memang salah segera dibenarkan, kemudian biar tidak berlarut-larut. Jadi nanti ketika update data, mohon dipastikan semua nama sudah benar. Itu Bung. Terus kakak juga yang terbaru saat ini biasanya ada barcode-nya, tanda tangan barcode-nya. Kalau belum, monggo silakan diupdate, karena nanti kami proses validasi data siswa itu ada sinkronisasi antara Dispenduk dan Verbal PD ke EMIS. Jadi kalau tidak sama,
bisa jadi putra ibu tidak ditemukan sistem karena tidak sama entah namanya atau tanggal lahirnya karena dispenduk capilnya berbeda. Jadi nanti mohon dicek lagi apakah data-data di KK akte sudah sesuai, kemudian bisa dikumpulkan wali kelas, kemudian disampaikan ke pihak madrasah. Yang kedua yaitu kedepannya nanti perihal administrasi siswa, Bapak Ibu bisa mengkomunikasikan apabila membutuhkan surat keterangan ataupun surat mutasi ataupun surat keterangan yang lain bisa dikomunikasikan ke wali kelas. Nanti wali kelas bisa membantu menyampaikan ke kami untuk memprosesnya. Jadi sedikit perihal pendataan siswa, itu yang bisa saya sampaikan. Nanti kalaupun ada hal-hal yang perlu ditanyakan, di sesi tanya jawab kami persilakan. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin Bapak Ibu yang kami hormati, sebelum kita pada sambutan yang terakhir, saya perkenalkan terlebih dahulu wali kelas 10I, Bapak Setio Broto. Silakan, dipersilakan untuk berdiri Pak Setio. Terima kasih. Sambutan yang terakhir akan disampaikan oleh Waka Sarana Prasarana kepada yang terhormat Bapak Muhammad Nasrullah, Magister Pendidikan, Magister Hukum Islam. Waktu dan tempat disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa salaman amma ba'du. Langsung saja di sini kami akan menyampaikan 3 poin saja agar tidak terlalu lama. Yang pertama, informasi mengenai seragam. Insya Allah seragam siswa-siswa akan dibagikan tanggal 15 sama 16. Karena pada tanggal tersebut Ananda semuanya ada kegiatan matsama di madrasah. Jadi kegiatan matsama itu ada yang di pondok sama di sekolah. Untuk yang di sekolah dilaksanakan pada tanggal 15 sampai 16. Lah, di tanggal tersebut kita gunakan juga untuk membagi seragam. Untuk seragamnya diambil anak-anak sendiri, jadi anak-anak kan sudah belajar mandiri ya, jadi sudah ada orang tua. Nanti jika ada istilahnya kekecilan atau kebesaran, nanti biar kita yang memberikan solusi kepada anaknya. Itu yang pertama. Yang kedua mengenai tadi saya disebutkan bahwasanya saya diamanai juga untuk membantu di admin SPP Pondok nggih. Jadi SPP Pondok di Aliyah itu setiap bulannya itu membayar 1,2 juta. 1,2 juta. Untuk bulan Juli ini sudah terbayar sudah termasuk daftar ulang kemarin. Jadi SPP Pondok bulan Juli sudah termasuk di daftar ulang kemarin. Yang kami tekankan di sini adalah tolong disimpan nomor rekening yang kemarin digunakan daftar ulang. Jadi untuk yang alumni SMP sama MTS, nomor rekeningnya juga sama. Jadi nomor rekening SPP Pondok itu digunakan sampai lulus atau sampai boyong. Jadi walaupun pindah unit, tetap nomor rekeningnya juga sama. Cara bayarnya bagaimana? Jadi banyak cara, nggih. Jadi ada melalui BRIFA atau BRI, atau yang kedua melalui
Bank Muamalat. Yang ketiga juga melalui Bank Permata. Yang keempat juga Bank Lantabur. Jadi Bapak Ibu Wali Santri bebas memilih mana yang lebih mudah digunakan. Seumpama saya punya mobil banking BRI, lebih mudah pakai Briva, monggo. Oh, saya punya rekening Lantabur, silakan, monggo. Yang penting sebelum membayar dipastikan nama Ananda. Itu yang perlu dicatat. Jadi nomor rekening tolong disimpan agar nanti setiap bulannya biar tidak lupa dan yang lain-lain. Yang kedua juga mencatat nomor induk pondok. Nomor induk pondok itu biasanya 5 digit terakhir sebelum bayar SPP itu. Ada rekeningnya itu 5 digit terakhir itu nomor rekening, nomor induk pondok. Nomor induk pondok. Selanjutnya di SPP itu juga wali santri itu juga bisa mengecek SPP sendiri. Nanti kita kirim caranya di link di grup masing-masing, nanti kita beritahukan. Setelah bayar biasanya itu dapat WA. Jadi nanti jika tidak dapat WA berarti nomor yang terdaftar di sistem ada keliruan. Misal mamanya yang pingin dapat WA itu suaminya, jadi mungkin nanti yang didaftarkan nomor istrinya, akhirnya tidak dapat WA dan yang lain-lain. Jadi nanti kalau tidak dapat WA bisa menghubungi kami. Nanti kami akan edit nomor yang didaftar di sistem. Selanjutnya selain SPP mungkin nanti untuk yang santri baru mungkin bertanya-tanya mengenai uang saku. Uang sakunya bagaimana Pak dan yang lain-lain. Kalau uang saku tadi mungkin sudah ada pihak Lantabur yang mensosialisasikan. Nanti di luar aula ini, di luar aula di situ ada 4 petugas Bank Lantabur. Itu jenengan boleh konsultasi anak santri baru yang dari luar, dari luar itu sudah dibuatkan rekening Bank Lantabur untuk uang saku. Jadi seumpama jenengan belum paham bagaimana mekanismenya, nanti bisa konsultasi ada petugas Bank Lantabur di luar ruangan ini aula. Mungkin kalau repot bisa nanti melalui pembina, karena kan santri dari luar itu kan ada pembinanya masing-masing. Jadi tolong disimpan nomor pembinanya. Nah, nanti bisa komunikasi dengan pembinanya. Jika hari ini mungkin repot pulang dan yang lain tidak konsultasi Lantabur, nanti bisa konsultasi ke pembinanya. Jadi yang perlu dicatat adalah menyimpan nomor pembina, menyimpan nomor wali kelas, menyimpan nomor rekening SPP pondok. Itu hal-hal yang penting perlu kita catat sehingga jika kemudian hari kita ada sesuatu yang perlu ditanyakan, bisa ditanyakan seperti itu. Ya, itu yang selanjutnya. Ya, mungkin itu cukup. Nanti kalau ada hal-hal yang perlu ditanyakan bisa ditanyakan kepada kami. Dari kami kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disampaikan terima kasih. Selanjutnya penjelasan ketahfidzan dalam hal ini akan disampaikan oleh Bapak Budi Al-Azhar MSI, kepadanya dipersilakan. Oke, Bapak Ibu yang saya hormati, mohon maaf, ini menyela karena dari perwakilan unit tahfidz belum bisa hadir di hadapan kita semua. Dan juga ini Bapak Ibu yang hadir di aula adalah dari siswa yang lulusan MTS atau SMP luar RMQ atau non-MQ. Maka saya akan jelaskan secara umumnya saja mengenai pengajian atau kurikulum Al-Quran yang berlaku di Madrasatul Quran. Bapak Ibu, ketika putra Bapak Ibu sudah dinyatakan lulus, maka nantinya mereka akan
mempunyai beberapa kewajiban, yaitu setoran Al-Quran, ya, setoran Al-Quran, kemudian ada juga pengajian Al-Quran secara klasikal, yaitu fasohah, atau kalau bahasa di luar MQ disebut dengan tahsin. Ya. Jadi mulai dari pagi itu kan santri dibangunkan sekitar 3:30, kemudian habis itu sholat jamaah subuh, itu wajib. Setelah subuh, wiridan, setelah wiridan nanti baca surat Al-Waqiah, itu adalah sudah Al-Auradul Yaumiyah, sudah mulai dari MQ berdiri, memang Mbah Yai mengijazahkan seperti itu, supaya setiap habis subuh sama habis maghrib, Bapak Ibu, itu memang sudah terbiasa membaca surat Waqiah di masjid bersama-sama. Setelah subuh, sekitar jam 5 itu dilanjut dengan setoran Al-Quran. Nah, setoran Al-Quran ini nantinya disetorkan kepada, setorannya ke siapa? Kepada ustadz yang sudah ditunjuk oleh unit tahfidz. Ya, jadi nanti panjenengan Bapak Ibu wali santri baru ya akan mendapatkan informasi dari ustadznya, putra Bapak Ibu. Ketika habis setoran itu nanti akan dapat informasi. Asalkan nomor yang didaftarkan itu sesuai dengan nomor Bapak Ibu. Kemudian itu berlangsung sampai sekitar jam 6, dilanjut persiapan berangkat sekolah, mandi dan sebagainya. Setelah mandi kemudian dilanjut makan pagi. Setelah makan pagi kemudian biasanya ada sebagian kamar atau beberapa kamar itu sebelum berangkat sekolah mereka serempak melaksanakan sholat duha bil jamaah atau jamaatan. Jadi itu di kamar masing-masing. Setelah sholat jamaah, sholat duha jamaah baru berangkat ke MAMQ, itu membutuhkan waktu sekitar 10 sampai 15 menit Bapak Ibu, karena memang jaraknya lumayan jauh, keluar area pondok kemudian menuju ke gedung ini. Di sekolah mulai jam 7 sampai jam 12:40 itu proses KBM berlangsung. Setiap 1 jam pelajaran itu ada 40 menit. Sebenarnya dari sini kita sudah melenceng dari undang-undang, karena sekelas SMA atau MA itu harusnya kan 45 menit. Tapi mohon maaf sekali lagi, karena ini adalah kita berada di pondok Al-Quran, maka bagaimanapun kita harus menyesuaikan Al-Quran yang dimadrasahkan, begitu. Jadi mohon maaf, hanya 40 menit 1 jam pelajarannya. Jadi jam 1, 2, 3, 4, jam keempat itu berakhir di jam 9:40 menit. Kemudian jam 9:40 sampai jam 10:00 itu adalah jam istirahat di sekolah, maksudnya di sekolah. Dilanjut jam 10 sampai jam 10 itu masuk jam ke-5 sampai berakhir jam 12:40 itu jam ke-8. Paling akhir itu jam ke-8 adalah jam 12:40 itu siswa baru boleh kembali ke pondok. Balik kembali ke pondok, kemudian langsung bersih-bersih, ganti baju dan sebagainya, ganti sarung, langsung menuju masjid untuk melaksanakan sholat duhur jamaah. Dengan pakaian bebas, artinya bebas itu ya tetap pakai baju yang sewajarnya, sepatutnya, artinya tidak wajib berbaju putih. Berbeda ketika sudah sholat maghrib, isya itu memang wajib berbaju putih dan berpeci putih. Semua santri. Kemudian setelah sholat duhur jamaah dilanjut dengan makan siang. Makan siang sekitar berakhir di jam 1:30. Nah, di jam 1:30 ini nanti Bapak Ibu bisa memantau melalui pembina kamar atau badalnya, itu silahkan diisi dengan ngaji tapi mandiri. Memang tidak ada yang mengawasi, cuma itu semakin banyak deresnya, semakin banyak ngajinya, maka putra Bapak Ibu nantinya pasti akan lebih cepat untuk bisa mengikuti program tahfidz. Jadi putra Bapak Ibu masuk ke MQ itu tidak bisa langsung menghafal.
Itu memang kurikulum yang berlaku di kurikulum Al-Quran MQ. Jadi semester pertama ini putra Bapak Ibu memang dilarang untuk menghafal sedikit pun. Kenapa alasannya seperti itu? Karena memang fokus untuk memperbaiki bacaan baik dari segi makhraj, sifat, tajwid, kemudian fasohah dan sebagainya itu tadi. Itu selama 6 bulan ke depan. Lah, nanti ketika sudah masuk Januari 2026, putra Bapak Ibu diperbolehkan untuk menabung hafalan, mulai dari surat-surat pendek, kemudian juz 30 selesai, nanti juz 29, juz 29 selesai, juz 28, juz 28 selesai, nanti dialihkan ke surat Ar-Rahman, Yasin, dan Waqiah. Waqiah insya Allah tanpa menghafal, asalkan setiap jamaah maghrib sama subuh ikut membaca dalam waktu 3 bulan, insya Allah nanti dengan sendirinya bisa hafal untuk surat Al-Waqiah, karena memang setiap hari 2 kali. Kemudian setelah itu dibangunkan jam 3 untuk sholat asar jamaah sampai setengah 4 pelaksanaannya. Nah, di jam 4 itu ada pengajian dengan pembinanya untuk santri baru yang dari luar ya, ada pengajian dari pembinanya, pengajian Al-Quran juga. Kemudian sampai jam 5 persiapan mandi dan sebagainya. Nah, ini biasanya ada beberapa santri yang memang ketika mau pergi ke masjid jam 5 itu mereka ya refreshing dengan cara beli jajan di Pujasera Bapak Ibu. Nah, ini yang biasanya nantinya akan ya mendapat hiburan walaupun sedikit, sudah lama tidak merasakan menu makanan yang di rumah, ya sebagai gantinya bisa di Pujasera, itu insya Allah sudah terwakili semuanya. Kemudian dilanjut sholat maghrib jamaah, habis sholat maghrib tadi wiridan, waqiah, kemudian setelah itu dilanjut mulai jam setengah 7, ya setengah 7 malam, itu pergi atau menuju ke kelas yang ada di dalam pondok untuk belajar Al-Quran secara klasikal yang disebut dengan fasohah. Satu kelasnya biasanya isinya sekitar 30 sampai 35 santri dan itu akan dibimbing. Nanti pengelompokan putra panjenengan, putra Bapak Ibu itu sebenarnya sudah ada. Jadi ketika waktu PSB, tes-tesan PSB kemarin, ujian PSB kan ada ujian Al-Quran. Lah itu sebenarnya adalah arahnya kepada pengajian Al-Quran yang setelah maghrib dan setelah subuh itu. Nanti dibimbing sesuai dengan kemampuan setiap kelasnya. Ada yang namanya kelas C1, berarti itu sudah bisa baca Al-Quran tetapi mungkin fasohah sama itunya masih kurang. C1, 2, 3 dan seterusnya, B nanti B1 sampai B12, B16 banyak. Lah nantinya Bapak Ibu ketika sudah bacaannya itu dianggap bagus, kemudian juz 28, 29, 30, Ar-Rahman, Yasin, dan Waqiah sudah hafal, maka atas rekomendasi dari guru fasohah yang ba'da maghrib tadi, putra Bapak Ibu bisa didaftarkan untuk menjadi peserta makbul namanya, makobulun. Itu kan berarti kalau diartikan artinya adalah santri yang diterima lah. Maksudnya santri yang diterima apanya? Santri yang diterima untuk mengikuti wisuda bin nador. Wisuda di MQ itu pasti dilaksanakan di bulan Desember setiap tahun, baik bin nador, tahfidz maupun sabaah. Ada 3 prosesi wisuda langsung dalam satu waktu tersebut. Nah, nanti ada ujian makbul, makanya nanti ketika Bapak Ibu mendengar informasi dari putranya, ya atau bah, atau ibu, atau umi, atau mami, atau mama dan sebagainya, ini saya mau mendaftar makbul. Nah itu berarti dia adalah peserta ujian. Yang diujikan apa? Bacaan binadornya, membaca, kemudian hafalan juz 28, 29, 30, Yasin, Ar-Rahman, dan Waqiah tadi. Kalau lulus, maka dia dinyatakan sebagai peserta wisuda bin nador pada tahun tersebut. Berarti kemungkinan kebanyakan dari putra Bapak Ibu peserta wisuda bin nador tahun 2026. Kan tidak mungkin 2025.
karena memang di semester ganjil masih belum diperbolehkan untuk menghafal. Kalau sudah wisuda binador, lah nanti baru akan diakui sebagai santri program tahfidz resmi dari Pondok MQ sudah memberikan izin putra Bapak Ibu untuk bisa menghafal secara penuh. Setiap hari berarti harus setoran kepada ustadznya semampu putra dari Bapak Ibu semuanya. Nah, dari kurikulum Al-Quran yang ada di MQ, durasi dari waktu yang dibutuhkan untuk menghafal itu dikembalikan kepada kemampuan putra Bapak Ibu semuanya. Ada yang 1 tahun juga ada, 2 tahun juga ada, 3 tahun juga ada, 4 tahun juga ada, 5 tahun juga ada, sampai 6 tahun juga ada. Bahkan lebih dari 6 tahun juga tetap ada. Jadi seperti itu Bapak Ibu. Jadi kami di Aliyah MQ melalui Bapak-Bapak wali kelas ini nantinya akan menginformasikan pendapatan setoran putra Bapak Ibu semua. Karena masih binador nantinya mungkin yang dilaporkan itu dalam 1 bulan itu setorannya dapat berapa juz. Seperti itu. Ya. Nanti kalau sudah tahfidz laporannya tidak juz lagi, tetapi jumlah hafalan dalam setiap bulannya. Karena ini sudah diizinkan oleh pihak yayasan juga mudir 1, nanti ketika sudah masuk ke program tahfidz seperti yang kelas 11 dan kelas 12 dan kelas 10 yang dari alumni MQ, maksudnya alumni MTS sama SMP MQ, itu pendapatan hafalan dalam setiap semester dimasukkan dalam kriteria kenaikan kelas. Oke, saya ulangi, bagi siswa yang sudah program tahfidz, maka pendapatan hafalan minimal dalam 1 semester adalah 3 juz. Dalam 1 tahun berarti 6 juz. Kalau ada siswa yang kurang pendapatan hafalannya, siswa yang sudah program tahfidz ya, maksud saya, maka siswa tersebut masuk pertimbangan di rapat kenaikan kelas nanti bisa jadi itu tidak naik kelas. Dikarenakan memang kriteria kenaikan kelasnya seperti demikian. Dan ini sudah berlaku 2 tahun ini Bapak Ibu. Kemarin ada beberapa siswa yang tidak naik kelas karena memang dipantau mulai dari Juli 2024 sampai Mei 2025, sekitar 10 bulan itu dia tiap bulannya itu juga tidak rajin setorannya, pendapatan hafalannya juga di bawah standar kriteria. Setelah fasohah klasikal di masjid, di kelas, mohon maaf, saya lanjut. Kemudian sekitar jam 7:30, 19.30 itu dilanjut untuk sholat isya jamaah. Sampai jam 8, setelah jam 8 itu dilanjut untuk makan malam Bapak Ibu. Putra Bapak Ibu nanti makan malamnya di jam 8, kurang lebihnya seperti itu. Dilanjut aktivitas jam 20.30 sampai 21.30 itu kembali ke kelas lagi. Kelas yang ada di dalam pondok maksud saya, untuk mengikuti program madrasah diniyah yang seperti tadi disampaikan oleh Bapak Ketua Yayasan di GOR, bahwasanya Madin di MQ ini juga alhamdulillah ada dan dilaksanakan pada malam hari. Sedangkan pelajarannya apa saja? Pelajarannya adalah pelajaran yang bisa membantu pemahaman kepada ilmu alat seperti nahwu dan shorof, kemudian usul fikih, termasuk PMK ya, PMK dan sebagainya itu, termasuk menulis Arab. Nah, ini menjadi PR Aliyah MQ Bapak Ibu. Jadi banyak peserta didik kita itu yang belum 100% mampu untuk menulis Arab. Kadang mohon maaf yang dari luar Jawa itu juga ada yang mengeluh ketika harus menulis pego, maknai kitab tapi dengan makna gandul, makna gondrong itu juga ada yang mengeluh. Tapi nanti di kelas 10 ada 2 kredit untuk mapel imla itu, imla sekaligus pego, itu selama 2 semester. Semoga dengan adanya ini nanti putra Bapak Ibu bisa betul-betul bisa menulis Arab ya. Jangan sampai hafal Al-Qur'ane
hafal kalimatnya, tetapi ketika diminta untuk nulis Arab keliru semuanya. Nah, ini berarti kurang perhatian ketika proses menghafalnya dulu. Kemudian setelah jam 21.30 dilanjut dengan ya ada yang ngaji, lebih baik ngaji, ada lagi yang ke Pujasera mungkin untuk jajan. Nah, Pujasera lagi supaya penambahan gizi supaya semangat ngajinya Bapak Ibu ya. Itu sampai maksimal jam berapa? Setengah 11 ya? Ya sampai setengah 11. Oke. Setengah 11 itu sudah harus ke kamar untuk istirahat. Kadang masih ada juga yang ngaji. Ngaji di Makbaroh Mbah Yai Yusuf itu rame kalau malam Bapak Ibu. Itu santri-santri berlomba-lomba untuk ngaji, ya supaya tadi tujuannya mereka bisa lulus makbul. Ini saya berbicara untuk santri baru terutama, ya santri baru yang dari luar makbul. Jadi Bapak Ibu harus menghafalkan passwordnya sekarang adalah makbul. Nah, berarti kalau makbul itu ada ujian yang akan dihadapi oleh putra Bapak Ibu semuanya. Itu terkait dengan keal-Quranan sebagai tambahan saja, dan perlu diketahui juga bahwasanya wali kelas yang ada di hadapan Bapak Ibu semua ini semuanya domisilinya tidak berada di dalam pondok. Jadi mohon maaf ketika Bapak Ibu bertanya di luar jam sekolah, maka kami membutuhkan waktu untuk berkoordinasi dengan pengurus pondok terlebih dahulu. Artinya tidak bisa memberikan jawaban secara langsung, spontan nggak bisa. Ya, jadi saya tegaskan ulang bahwasanya untuk wali kelas yang sudah saya sebutkan tadi, yang sudah saya perkenalkan ke panjenengan semuanya, semuanya tidak ada yang berdomisili di dalam pondok. Kebanyakan juga sudah berkeluarga, kecuali 2 wali kelas yang berada di samping kita tadi. Ya, jadi saya mewakili wali kelas, jika nanti ada pertanyaan Bapak Ibu terkait keadaan putra panjenengan ketika di luar jam sekolah, kami butuh waktu untuk menjawab. Jadi tidak bisa langsung seketika itu juga menjawab. Karena kami juga membutuhkan waktu untuk komunikasi, koordinasi dengan pengurus yang masih ada di dalam pondok. Kecuali kalau Bapak Ibu yang memang dari luar, itu nanti bisa japri ke pembina kamar di luar jam sekolah bisa. Yang asrama DM atau Darul Muqomah ya, putra yang Bapak Ibu yang sekarang hadir di aula ini nanti bisa langsung komunikasi dengan pembina kamar masing-masing. Itu insya Allah 24 jam asalkan pemilik HP-nya masih belum tidur, insya Allah dijawab. Insya Allah Bapak Ibu ya, semoga seperti itu. Nggih. Sekian tambahan dari saya, mohon maaf jika terlalu lama, karena ini saya anggap juga sebagian dari Madrasatul Quran, terutama di keal-Quranan tadi, supaya nanti minimal mendapatkan pemahaman walaupun belum begitu 100% dipahami, karena kadang juga masih bingung. Nggih, mohon maaf. Monggo Pak Ahmadi. Demikian Bapak Ibu sambutan dari Kepala Madrasah dan jajaran waka serta staf kepengurusan yang berada di Madrasah Aliyah Madrasatul Quran. Selanjutnya Bapak Ibu jika ada pertanyaan kami perkenankan untuk bertanya. Kami buka hanya 2 pertanyaan mawon J, karena ini sudah larut ini. Sudah larut malam, larut siang. Monggo Bapak Ibu yang mau bertanya bisa mengacungkan tangan. Yang belakang 1, kemudian Ibu ini 2. Saya satu. Silakan Bapak yang di belakang, yang tengah tadi maju ke depan ke mic. Mic yang di depan, kemudian memperkenalkan diri.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para kiai, para alim, para ulama, para pirawuh sedaya susipun pimpinan Madrasah Aliyah MK ingkang tansah kula dherekaken, para wali santri sedaya ingkang tansah kula mulyakaken. Derek matur pertama, matur mbah nuwun sangat begitu rapih lan tanunipun sedaya program lan perjalananipun namung setunggal ingkang badhe derek matur terkait IT dereng kesebat mriku ketinggalan apa dereng wonten apa mboten. Wong niki zaman coding, zaman AI wonten apa mboten hal terkait dengan hal tersebut wonten ing MI menika baik eskul maupun ya terus terang mawon barangkali ya bumbu wonten niku ya bumbu ngaten pangapunten lagi kirang pas nyuwun agung pangapunten damali eskul napa program terkait IT baik itu coding napa lah ngaten nyuwun agung pangapunten kawula muharir saking Kesugihan Cilacap, wali kelas 1 hak Madrasah Aliyah MK. Namanya pun Harawi. Abudan wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Ibu. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang saya hormati para Ustadz MAMQ. Perkenalkan saya wali santri dari Arjan Rizky Wicaksono. Mau bertanya tentang hal seragam. Yang mana di list itu kan kita sebelumnya dapat list ya. Di list itu ada tas, selain seragam itu ada tas sama sepatu. Nah, tas sepatu itu bagaimana Pak? Karena kan kita belum ditanyai tentang ukurannya. Kemudian yang kedua, untuk yang celana hitam ketika dipakai tadi kan sempat disampaikan oleh Ustadz nih, besok itu sekolahnya pakai baju putih, celana hitam dan peci hitam. Nah itu karena kemarin di list, mohon maaf kami tidak ada di list, jadi saya kebetulan kami tidak membawakan ananda begitu. Nah apakah boleh bersarung atau bagaimana begitu? Terima kasih. Terima kasih Ibu. Monggo kepada beliau dipersilakan. IT. Mohon izin untuk menjawab pertanyaan pertama dari Bapak Muharir. Bapak, terkait dengan program IT atau bahasa coding yang sudah juga menjadi program pemerintah, terutama di Kementerian Pendidikan dan Dikdasmen ya, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah adalah coding yang digagas beliau. Di Madrasah Aliyah meskipun Bapak Mufti belum menjabat, kami juga sudah menekankan kegiatan IT. Ada yang masuk di intrakurikuler, ada yang masuk di ekstrakurikuler. Kalau di ekstrakurikuler adalah terkait dengan program desain grafis. Sekarang juga ada tambahan sedikit tentang coding juga. Sama beliaunya memberikan kegiatan selama di ekstrakurikuler itu selain desain grafis tadi juga sedikit memberikan tentang ilmu coding. Beliaunya ada di depan jenengan ya, yang jadi kameramen ini adalah Bapak IT kita. Ya, namanya Bapak Bayu Kurnia Sandi, pemain sepak bola. Terus kemudian kalau di intrakurikuler ini bonus memperhatikan dari hasil tes dan ABM kemarin, kami peduli kepada beberapa kelas, terutama di kelas 10H, 10K, dan 10L, masuk program informatika di kegiatan belajar mengajar pagi.
Hanya khusus kelas itu. Memperhatikan hasil. Ngapunten, memperhatikan hasil. Sehingga muncullah program informatika di kelas pagi untuk 3 kelas. Ini bonusnya. Tapi tetap seperti yang saya sampaikan tadi, semua kelas dari kelas 10 sampai kelas 12 wajib 70% mempelajari, menguasai, mendalami pengetahuan kepesantrenan. Itu yang bisa kami sampaikan terkait dengan mendukung program Bapak Kementerian Pendidikan Menengah dan Dasar di tahun ini. Terima kasih. Untuk selanjutnya dari penanya kedua. Nggih, untuk pertanyaan kedua tadi terkait dengan busana santri, nggih. Sebelumnya saya sampaikan permohonan maaf, nggih, Ibu dan Bapak sekalian. Edaran yang berlaku yang disampaikan kepada seluruh calon wali santri itu adalah edaran general atau edaran umum yang dirilis oleh pesantren. Dan mohon maaf, sepertinya di sini ada sedikit miskomunikasi, di mana kalau untuk Madrasah Aliyah sendiri, itu kan untuk santri baru ada daftar ulangnya ya Ibu ya. Jadi kan daftar ulang kemarin itu berapa Ibu? Ya wis banyak lah, pokoknya banyak, ngoten nggih. Nah, daftar ulang itu terdistribusi kepada 2 unit, yang pertama kepada pondok, dan yang kedua itu kepada madrasah. Nah, untuk yang masuk kepada madrasah sendiri itu nominalnya di angka 3.550.000. Hanya saja begini Bapak Ibu. Angka 3.550.000 itu mengcover beberapa kegiatan termasuk diantaranya ujian, KTP, rapot, psikotes, dan lain sebagainya. Selain itu juga ada buku dan kitab. Kemudian kalau yang terkait dengan busana itu hanya seragam saja. Seragam itu meliputi seragam pramuka, seragam abu-abu putih, seragam batik, dan baju koko. Iya. Dan baju koko. Untuk sepatu dan lain sebagainya di situ memang tertulis disediakan oleh sekolah. Tas sekolah juga disediakan oleh sekolah. Nah, saya kembalikan lagi, itu pengumuman general oleh pesantren yang sayangnya ada sedikit miskomunikasi dan ini hanya berlaku untuk santri baru di unit SMP dan MTS. Nah, makanya di awal saya sampaikan kami mewakili, mohon maaf sebesar-besarnya apabila ada miskomunikasi. Tapi Bapak Ibu tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Tadi ada yang menyampaikan, Pak, sepatunya udah terlanjur saya bawa pulang dan lain sebagainya. Celana hitam juga sudah terlanjur dibawa pulang dan lain sebagainya. Baru saja saya komunikasi dengan Bapak Wakasis, insya Allah ada dispensasi. Tapi tindak lanjutnya ya otomatis kalau sudah didispensasi, nanti saya boleh minta tolong untuk sepatu dan celananya dipaketkan, boleh ya? Boleh nggih? Berapa hari Pak Lutfi? Datang. Oh, sampai datang. Datangnya jangan lama-lama ya, 1 minggu. Jadi paling lambat kata Bapak Kepala Madrasah 2 minggu, paling lambat. Kami mohon segera langsung, kalau memang sudah di rumah bisa Ibu kembali ke rumah langsung dipaketkan, kan bisa. Paketkan kalau Jawa Timur 1 hari 2 hari, kalau luar Jawa bisa 1 minggu, kan gitu. Jadi paketannya wajar gitu. Apalagi tanggal 15 sudah menerima seragam. Tadi kata informasi dari perwakilan bagian keseragaman. Nah, itu aja. Jadi untuk beberapa hari ke depan, selama nanti menunggu paketannya datang, Ananda sekalian nanti ya sekolah pakai sendal dulu lah, nggak apa-apa wis. Sendalnya sing rada api-api titik ngono. Pakai sarung boleh nggak Pak?
Ah, kalau ada celana diusahakan pakai celana nggih. Training, masya Allah, tambah bagus, tambah bagus. Saya. Jalan sini ke sana itu kan jauh Bu ya, 15 menit. Anggap aja sambil olahraga gitu kan ya. Ya, nggih, mboten menapa nggih, Pak Kepala nggih. Yes, pokoknya seadanya, intinya memakai busana yang rapi terlebih dahulu. Nggih, mekaten nggih, Ibu. Nyuwun pangapunten. Terima kasih. Itu Ibu Bapak jawaban yang dapat disampaikan oleh beliau-beliau untuk menjawab beberapa pertanyaan pertama terkait masalah IT dan yang kedua terkait dengan masalah seragam. Baik Ibu Bapak yang kami hormati, Dok. Nggih, ini saya menanggapi dari pertanyaan yang Zoom. Ngapunten Ustadz derek tanglet terkait jaringan kemitraan perguruan tinggi MAMK sampun mempunyai kerjasama dengan perguruan tinggi negeri mana saja nggih. Ngapunten untuk mudah masuk perguruan tinggi negeri jalur tahfidz matur suwun. Yang pasti itu kami sudah menjalin kemitraan dengan UIN Maliki, UIN Malang. Kami sudah punya jalinan kemitraan untuk jalur tahfidz. Kemudian termasuk Universitas Negeri Malang atau UM. Itu kami juga sudah menjalin kemitraan beberapa tahun terakhir. Termasuk UII, Universitas Islam Indonesia Yogyakarta. Ini juga alhamdulillah sudah tertandatangani MOU-nya. Termasuk juga UNESA, Universitas Negeri Surabaya. Untuk jalur tahfidz sudah ada komunikasi kemitraan. Dan untuk yang studi lanjut ketika nanti setelah lulus dari kelas 12, ada beberapa siswa kami yang mengikuti jalur tahfidz di tes ITS. ITS kemarin, tapi untuk 2 tahun terakhir itu memang belum rezekinya Bapak Ibu, belum ada yang lolos. Tapi kami dari Aliyah MK tetap mendampingi dan memfasilitasi untuk siswa yang akan studi lanjut kemanapun itu, terkait dengan persiapan. Nggih. Jadi kalau 3 tahun yang lalu, alhamdulillah siswa kami ada yang diterima di ITS dari jalur tahfidznya. Kemudian yang lulusan kemarin ini ada juga yang diterima di institut mana? Ya, pertaniannya. Institut Pertanian Bogor, itu juga alhamdulillah sudah ada. Kemudian nanti misalnya dari putra Bapak Ibu ada yang mau studi lanjut ke Al-Azhar Kairo, ini juga sudah ada pendampingannya. Yang penting jangan studi lanjut ke Iran dulu Bapak Ibu ya. Nah. Ya, jadi seperti itu penjelasan kami terkait dengan kemitraan jalur tahfidz UIN Maliki, UM, UNESA, kemudian UII Jogja. Ini yang sudah ada jalur kemitraan tahfidz. Terima kasih. Kemudian izin bertanya Ustadz, untuk santri yang sudah khatam 30 juz apakah ada program khusus? Untuk setahu saya, pertanyaan kedua dari Pak Ahmad Zaki, Pak Ahmad Zaki terkait siswa yang sudah khatam 30 juz, kemudian ini apakah dari luar atau dari dalam? Dari dalam ya. Oh, kalau dari dalam ya saya lupa Pak. Kalau dari dalam berarti siswa yang sudah khatam ini sebenarnya masih banyak program lanjutan untuk Al-Qur'annya. Ada yang namanya program tasheh. Tasheh itu adalah setor kepada ustadz minimal setengah juz sampai khatam dan sebanyak 3 kali khataman. Ini namanya program tasheh. Kalau tasheh sudah, maka nanti dilanjut dengan program qiraah sab'ah. Ya, kalau tasheh sudah, maka nanti dilanjut dengan program qiraah sab'ah. Qiraah menurut 7 imam yang berbeda, termasuk
Beliau di sebelah kiri saya ini adalah salah satu pembimbing atau Ustadz Kiroah Sab'ah yang dimiliki oleh MA Madrasatul Quran Tebu Ireng Jombang. Nggih Pak Nasrul nggih. Oh, alhamdulillah nggih. Nggih ternyata Bapak Ibu. Ada lagi? Assalamualaikum Ustadz, untuk pendaftaran masuk PTN selain jalur tahfidz, misal jalur undangan secara akademis, pripun Ustadz, apakah difasilitasi? Dan untuk kesiswaan, kedisiplinan seragam Ustadz, bila pembelajaran sudah aktif, semisal seragam tiba-tiba hilang dan besok harus dipakai, pripun Ustadz, apakah diberikan dispensasi karena ngapunten kadang baju atau seragam suka tiba-tiba hilang. Untuk program pendaftaran masuk PTN dulu Pak Arif, monggo lebih detailnya. Untuk program masuk ke perguruan tinggi negeri dari jalur pemerintah bahasa kita ya, ada 3, yaitu seleksi nasional berbasis prestasi. Itu yang dimaksud dengan istilah jalur undangan. Wajib madrasah memfasilitasi. Tidak usah diminta, madrasah wajib memfasilitasi. Terlebih ke depan SNBT-nya jalur undangannya sudah berbeda. Mengikuti programnya Bapak Mufti, yaitu kelas 12 nanti harus ikut kegiatan tes TKA, apa singkatnya lupa ya, tes kemampuan akademik. Ya, harus wajib, itu dirilis mulai nanti di bulan November untuk kelas 12 yang sekarang. Nah, insya Allah putra jenengan nanti juga wajib itu. Sudah tidak lagi menggunakan rapot untuk jalur undangannya. Jadi harus mengikuti program TKA, tes kompetensi akademik. Berikutnya jalur yang kedua, yaitu jalur UTBK, ya, atau disebut dengan SNBT, Seleksi Nasional Berbasis Tes. Nah, kami tidak memfasilitasi, tapi memprogramkan untuk insya Allah mengantarkan, membekali siswa untuk bisa ikut kompetisi di SNBT. Yang terakhir, ini yang kami tidak bisa memfasilitasi, yaitu jalur mandiri, mendaftarkan ke kampus secara individu. Nah, memang ada 3 jalurnya, jalur prestasi, jalur tes komputer dengan model komputer CBT, kemudian jalur mandiri gitu. Itu yang bisa kami sampaikan terkait dengan perguruan tinggi negeri. Terkait dengan seragam, ini biasanya ini santri ini terkadang memang ada anak yang di kamarnya itu apa namanya ya, gosok. Jadi ketika temunya yang kadang ada anak itu yang tidur, mau sekolah tidur dulu, mari setoran santai-santai ketiduran ada. Lah akhirnya seragam dari teman yang A itu di laundry, nggak punya seragam. Akhirnya terkadang ngambil ke temannya yang masih tidur tadi terus berangkat sekolah. Lah yang terakhir ini terkadang mana baju saya ini kok hilang? Hilangnya cuma 1 hari. Besok ketemu lagi. Terkadang gitu. Lah itu biasanya anak ini biasanya kami panggil ke BK, diberi pemahaman, bukan disanksi enggak. Kenapa, alasannya apa? Oh hilang Pak gini. Kalau memang hilang lama, disuruh beli lagi di koperasi. Jadi enggak langsung ditindak dengan catatan-catatan tertentu. Jadi bijak, istilahnya target itu bijak, tidak langsung kena hukuman. Kita lihat alasannya apa dan memang hilang, maka besok bisa enggak beli atau bagaimana, ada catatan-catatan tersendiri. Itu saja. Ini penjelasan mengenai pertanyaan yang saya anggap pertanyaan terakhir. Kalau memang masih ada beberapa pertanyaan, kita lanjutkan di grup WA yang sudah ada di grup, karena ini sudah 1:30 lebih 3 menit. Dan saya terakhir sampaikan di kelas 12 nanti juga ada program unggulan. Kalau di kesiswaan mungkin ada lomba-lomba yang akan diikuti oleh madrasah seperti MHQ, MTQ dan sebagainya. Untuk secara internal MAMQ sudah tahun kedua, insya Allah ini tahun ketiga, yaitu ketika kelas 12 nanti sebagai persyaratan kelulusan, siswa harus melaksanakan
program khutbah Jumat. Jadi praktek langsung ke lapangan di beberapa masjid di sekitar Jombang. Ini alhamdulillah sudah tahun kedua kemarin sudah terlaksana dan ini insya Allah nanti akan menjadi tahun ketiga untuk pelaksanaan pengabdian masyarakat berupa praktek khutbah. Jadi dalam satu kelompok itu nantinya ada khotib, ada muadzin, ada yang bilal, ada yang imam. Jadi dibagi menjadi 4 delegasi ini perwakilan dan nanti menyesuaikan kemampuan masing-masing. Ya, kemampuan masing-masing. Jadi sing biasanya pinter ceramah dan sebagainya ya otomatis di khotibnya, yang ngajinya enak atau lumayan enak walaupun nggak begitu enak tapi sedikit ya bisa di imam, nanti muadzinnya dan sebagainya itu insya Allah setiap tahun ketika di penghujung kelas di kelas 12-nya nanti. Sekian, terima kasih. Disampaikan terima kasih. Baik Bapak Ibu, ini sudah pada purna acara. Marilah kita tutup acara pada kesempatan siang hari ini dengan pembacaan doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik Bapak Ibu yang kami hormati, saya sebagai pemandu acara pada siang hari ini mohon maaf atas kesalahan dan terima kasih atas perhatian. Wa in tajid aiban fasuddal khalala wa jalla man la aiba fihi wa ala. Akhirnya dari saya, wallahul musta'anu ila sabilir rahman. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.